Angelina Nadeak bercerita secangkir harapan, cerita inspiratif, penghangat hati, penguat iman. Ikut Tuhan, rahasia hidup bebas masalah. Aku tertawa mendengar jawaban Tuhan atas doa yang sejak lama kusampaikan. Buatku, Tuhan menjawab melalui berbagai cara. Seringkali aku merasa Ia berbicara melalui renungan atau ayat Alkitab yang kubaca. Pagi itu, aku bertanya pada Tuhan, pertanyaan yang sama yang kutanyakan untuk ke-1000 kalinya. Tuhan, beritahu aku apa yang kamu mau aku lakukan. Aku lelah mendengar dan melihat kondisi saat ini. Di luar sana, situasi makin tak terkendali. Keserakahan, ketidakadilan jadi sesuatu yang biasa. Situasi ekonomi bikin hidup makin rumit. Maunya gak stres mikirin keadaan, tapi susah kalau perut menjerit. Udah niat banget berserah. Terserah kamu Tuhan, tentukan jalanku. Lihat kiri kanan yang hidup sesukanya. Lah, kok hidupnya melaju kencang macam kereta wus? Di tengah kegalauan memikirkan rancangan apa yang sedang kau susun, pagi itu seakan sudah diatur. Muncullah renungan bercerita tentang Yusuf, si tokoh andalan. Sontak aku tertawa. Ya ampun Tuhan, lah kok ilustrasinya ini melulu. Dalam kondisi galau menahun begini, sepertinya lebih baik kalau kamu langsung aja deh beritahu apa yang harus dilakukan. Dalam doa, waktu aku mengucapkan, aku percaya kamu mampu dan akan berikan yang terbaik. Menyebutkan percaya sedemikian panjangnya bukanlah karena yakin Tuhan, lebih pada memperkuat diri agar tetap percaya karena lelahnya menunggu jawaban. Kemudian aku berandai-andai. Ada 4 tokoh Alkitab utama yang Tuhan terus tunjukkan padaku. Yang pertama, Yusuf. Aku kemudian membayangkan diriku sebagai Yusuf dengan sifat manusia umumnya. Ingin jawaban cepat, berharap Tuhan langsung aja cerita apa rencananya. Pagi itu, aku, Yusuf, bertemu dengan Tuhan. Kami berbincang. Tuhan kemudian menjelaskan rencana baiknya. Yusuf, kamu adalah anak kesayangan ayahmu. Kamu akan menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir setelah Raja Firaun. Hebat banget kan? Tapi gini, nanti kamu bakal punya mimpi yang bikin kakakmu membencimu. Di usia 17, karena kebencian, kamu bakal dibuang ke sumur sama kakak-kakakmu. Terus kakakmu bakal cerita ke ayah kalau kamu mati diterkam binatang buas. Tuhan kemudian melanjutkan cerita rencana baiknya. Kemudian kamu akan dijual ke pedagang Midian yang menuju Mesir dan menjadi budak di rumah Potifar selama 10 tahun. Karena kualitas kerjamu baik, kamu jujur, kamu dipercaya oleh bosmu Potifar. Tapi kegantenganmu bikin istri Potifar jatuh cinta dan merayumu. Karena kamu menolak, maka istri Potifar memfitnah, akhirnya kamu masuk penjara. Gak lama sih Yusuf, 3 tahun aja. Dalam penjara, kamu bakal bertemu juru minum raja. Juru minum kemudian bermimpi. Tapi aku akan memberikan hikmat padamu untuk menafsirkannya.
Kamu meminta juru minum untuk mengingat jasa dan mengeluarkanmu dari penjara. Sayang, dia nggak menepati janji. Kamu mendekam di penjara 2 tahun lebih lama. Kemudian Firaun bermimpi. Mimpi yang sangat mengganggu pikirannya. Semua ahli nujum dipanggil. Tak satu pun berhasil mengartikannya. Si juru minum baru deh ingat kamu dan bercerita ke raja. Dengan hikmat dan kecerdasan yang kuberikan padamu, kamu berhasil mengartikan mimpinya. Akhirnya, di usiamu ke-30, kamu akan menjadi orang kedua berkuasa di Mesir. Bagaimana, Sof? Kamu setuju dengan rencana baikku ini kan? Tuhan bertanya. Aku menganga. Hah? Jadi total 13 tahun buatku untuk jadi orang berkuasa di Mesir. Kenapa lama banget Tuhan? Aku bertanya dengan cemas. Kemudian Tuhan berkata dengan sabar. Ya Yusuf, karena dibutuhkan waktu 13 tahun untukmu berproses. Menjadi pemimpin berintegritas, bijak, mampu memaafkan dan membantu keluarga yang menyakitimu. Dan tetap percaya serta taat padaku. Itulah rancangan terbaikku untukmu. Andai seperti itu, rasanya aku sebagai manusia normal yang gak suka kesusahan bakal jawab, Tuhan, makasih deh. Aku lagi disayang-sayangnya sama ayah. Terus harus tersiksa 13 tahun. Kayaknya aku mending kayak sekarang aja. Aku kemudian terdiam sendiri. Andai Tuhan mengikuti keinginan kita, apa yang akan terjadi? Untuk apa ia disiksa dan disalib? Saat situasi sulit menekan, beban hidup menghantam seperti derasnya hujan, dan kita mulai resah bertanya, kok aku ditinggal sendirian ya Tuhan? Harusnya aku belajar dari 3 tokoh Alkitab yang juga sering Tuhan tunjukkan padaku. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keteguhan iman pada Tuhan membuat mereka menolak menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Ketiga tokoh ini kemudian dimasukkan dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan Raja sangat terkejut. Ada satu sosok lain seperti anak dewa dalam perapian bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego berjalan dengan utuh di tengah besarnya api tanpa terbakar sedikit pun. Kepercayaan, penyerahan diri yang utuh pada rencana Tuhan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tawaku berganti dengan malu. Malu karena tuntutan dan keluh kesah tak beralasan. Padahal aku tahu, ikut Tuhan rahasia bebas masalah. Itu hanyalah harapan kosong buatan manusia. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan dalam hadapi masa sulit dan pencobaan. Seperti tertulis, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Tuhan juga berjanji. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itulah rahasia yang Tuhan janjikan bagi orang yang mengikutinya.